Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah nastati an najtami fi hadzal makan al mubarak. Ayya Ustadz Rif'ah wa ikhwani fi hadhil marrah sanata'allam ma'an ma'a Ustadz Rif'ah Daroja min Malaysia. Wa fi hadhil marrah sanata'allam an maharatil kitabah wa maharatil kalam. Sahih ya Ustazah? Sahih. Ayo. Al-an sa'akra ya. Kurikulum vitae ya ada min Ustazah Rif'ah. Ustazah Rif'ah dari SMA-nya, SMP dan SMA belajar di pesantren Darussalam Gontor dari tahun 2006 sampai 2011. Selanjutnya beliau melanjutkan ke pesantren Tahfidz di An-Nur Al-Furqon, Nur Al-Furqon di Malang. Selanjutnya melanjutkan di Al-Azhar University jurusan bahasa Arab. Selanjutnya beliau melanjutkan lagi di International Islamic University Malaysia sama di jurusan bahasa Arab juga. Oh ya, selanjutnya beliau juga alhamdulillah ini sudah memperoleh sanad ya, sanad hafaz an sab'ah dalam Al-Qur'an ya. Di Dar Al-Itqon Kairo Mesir. Ya, beliau juga banyak prestasinya. Alhamdulillah ini terbaik keempat dari jurusan bahasa Arab di Al-Azhar Kairo. Selanjutnya ada awardi Takrim of Mutawafikin juga dari Kairo. Selanjutnya terbaik kedua dalam hafalan Al-Quran di pesantren Nur Al-Furqon. Ayo, aktivitas beliau yang pertama beliau sebelum berada di Malaysia berarti beliau adalah dosen di Imam Malik IAIN ya, IAIN Purwokerto di Jawa Tengah ya, anak-anakku, bukan di sini. Selanjutnya beliau sering jadi pembicara ya, LP2M Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah ya. Beliau adalah pembicara dalam bahasa Arab ya. Beliau juga pengajar di Bina Insan Selangor Malaysia. Aktivitas beliau juga banyak anak-anakku. Ini founder dan director Ibnu Jin Center for Arabic Studies, member of Imtiaz Lugo, editor dari Cakrawala Magazine, dan banyak lagi ya. Beliau juga reporter dan editor di Kairo ya, di Kairo Mesir juga. Selanjutnya research dan artikel beliau ini ada dua ini ya. Yang pertama Tarjamatud Dhamir Al-Muttasil fil Qur'anil Karim ila Lughah Al-Indonesia Dirasah Tahliliyah Muqarrana. Wathani Iskaliyah Tarjamah Dhamir Al-Muttasil fil Qur'anil Karim ila Lughah Al-Indonesia. Itu anak-anakku kurikulum vitae dari Ustadzah Rif'ah Daroja. Alhamdulillah, bagaimana Ustadzah, bisa dimulai? Insya Allah, Ustazah. Kalau sudah siap berarti bisa dimulai.
Ini anak-anak kami berjumlah 13. Nanti di Zoom insya Allah sudah tertulis nama masing-masing. Jadi untuk Baik. absensi dan pertanyaan setiap santri bisa langsung dilihat nama dari setiap santri. Oke. Oh iya. Siap, Ustazah. Bagaimana anak-anakku siap? Iya. Beliau adalah alumni ya bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar anak-anakku. Jadi semoga Ustazah bisa apa? Membimbing anak-anak kami Amin. yang masih baru masuk pesantren, Ustazah. Insya Allah Insya Ustazah. Allah. Semoga acara ini membawa keberkahan. Kita mulai Amin. acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ya, kita berikan waktunya ke Ustazah Rifah Darajah untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sampai sini suara saya terdengar ya adik-adik semua? Kalau terdengar bilang oke. Oke, alhamdulillah. Oke, yang saya hormati pimpinan Pondok Saintek Al-Madani Sinjai, yang kami muliakan para guru, para ustadzah, para ustadz, dan yang kami banggakan santri-santri Pondok Saintek Al-Madani. Oke, pertama-tama alhamdulillah ya kita bersyukur dapat bertemu pada siang hari ini yang insya Allah kita akan belajar mendalami tentang Maharotul Kalam dan juga Maharotul Kitabah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan perantara beliaulah Al-Quran turun dan sampai sekarang bahasa Arab menjadi abadi. Ya, tidak terkikis sedikit pun. Begitu ya. Oke, adik-adik semua, semuanya sehat ya. Alhamdulillah, siap untuk mengikuti sesi hari ini ya. Siap ya? Acungkan jempol semua. Oke, siap. Untuk pembelajaran saya kali ini, siapkan buku tulis kosong dan juga pena. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share dulu PPT-nya. PowerPoint-nya. Oke, terlihat ya semua? Acungkan jempol kalau terlihat. Oke, bagus. Insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Maharotul Kalam dan Maharoh Al-Kitabah. Ya, insya Allah adik-adik sudah paham semua ya maksudnya. Paham apa maksud dari Maharotul Kalam dan Maharotul Kitabah. Oke, agenda kita hari ini insya Allah pada 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang yang pertama, apa itu Maharoh Al-Kalam, apa itu Maharoh Al-Kitabah, terus praktek pembelajaran 2 Maharoh beserta latihan, kemudian praktek pembelajaran menggunakan kitab Durusul Lughah Juzil Awal beserta latihan dan yang terakhir penutup. Oke ya. Bismillah, kita langsung masuk ke apa sih itu Maharoh Al-Kalam. Jadi kita pendahuluan dulu ya untuk mengerti pengertian dari apa itu Maharoh Al-Kalam dan Maharoh Al-Kitabah. Oke. Yang pertama, Maharoh Al-Kalam. Maharoh Al-Kalam. Maharoh dalam bahasa Arab tulisannya Al-Maharotu. Artinya apa? Yaitu kemampuan atau keterampilan atau kecakapan. Ya, sedangkan Al-Kalam seperti yang adik-adik tahu ya, Al-Kalam itu artinya adalah berbicara. Jadi dalam segi bahasanya, Maharoh Al-Kalam itu artinya adalah kemampuan atau kecakapan atau keterampilan dalam berbicara. Tapi kalau dari segi istilahnya, Maharoh Al-Kalam dalam bahasa Arab itu sendiri atau dalam pembelajaran bahasa Arab adalah keterampilan. Nah, ini poin yang ketiga ya.
keterampilan atau kemampuan seseorang dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Oke, kemudian bagaimana sih agar kita tuh bisa, apa saja yang harus kita lakukan agar kita tuh dapat berbicara menggunakan bahasa Arab dengan baik? Yang pertama apa? Yang pertama kita ucap dan ulang. Maksudnya bagaimana? Yaitu seorang guru itu akan mengucapkan sebuah kosakata baru, kemudian diulangkan oleh para muridnya. Ya, diucap dan diulang, dan itu dilakukan beberapa kali sampai para siswa-siswinya itu hafal. Kemudian yang kedua, lihat dan ucapkan. Jadi, selain diucapkan oleh guru dan diulang oleh murid, para murid juga harus melihat langsung tulisannya, bentuknya bagaimana. Kemudian diucapkan. Lalu ada juga dengan dialog. Maksudnya bagaimana dialog ini? Yaitu kita membaca ya. Kita membaca sebuah dialog atau percakapan. Ya. Terus praktek pola kalimat. Yaitu kita melatih, para guru ini melatih muridnya untuk membuat sebuah kalimat dari kosakata yang baru. Kemudian ada berbagi informasi, melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan, dan bertanya. Ini termasuk ke pertanyaan ya, jenis-jenis latihan-latihan, yaitu berbagi informasi ke teman, kemudian melengkapi kalimat yang kosong ya dalam pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan dari guru dan juga para murid yang bertanya kepada gurunya. Itu cara-cara pembelajaran, metode pembelajaran Maharoh Al-Kalam. Oke, yang kedua ini ada Maharoh Al-Kitabah. Sama seperti tadi, Maharoh itu artinya adalah kemampuan, keterampilan, dan juga kecakapan. Sedangkan Al-Kitabah artinya adalah menulis. Dari segi bahasa berarti kemampuan menulis. Tapi dalam istilah dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Arab. Mulai dari aspek sederhana seperti apa? Menulis kata-kata ya, seperti tadi menulis kosakata ya yang pendek-pendek, sampai kepada aspek yang lebih sulit yaitu mengarang. Ya, yaitu mengarang sebuah karangan. Jadi agak panjang sedikit ya, bukan hanya kalimat saja tapi dalam bentuk paragraf atau karangan. Itu ya. Dan bagaimana cara belajarnya? Dalam Maharoh Alkitabah ini, yang pertama, menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana, yaitu adik-adik menulis lagi, ya, kosakata yang diucapkan oleh guru, adik-adik tulis dulu, kemudian menulis satuan bahasa yang sederhana. Nah, maksudnya ini adalah menulis kalimat, ya, menulis sebuah kalimat. Jadi dari kosakata tersebut, adik-adik jadikan sebuah kalimat. Kemudian menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana, kemudian menulis paragraf pendek. Begitu. Jadi caranya adalah dengan menulis ya. Intinya hanya di menulis saja. Apa yang dikatakan guru ditulis, apa yang diperintahkan guru ya ditulis. Nah, gitu ya. Oke, sekarang Maharoh Al-Kalam dan Maharoh Al-Kitabah itu memiliki keterikatan. Ya, yang pasti ya, pastinya begitu ya. Antara apa yang kita ucapkan itu paling tidak kita harus tahu bagaimana cara menulisnya. Apalagi dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kan apa namanya? Selain kita bisa berbicara, kita juga harus bisa menulis agar kita itu bisa ingat. Gitu. Jadi antara kedua maharoh ini memiliki kesinambungan atau memiliki keterikatan. Mengapa? Karena menulis apa yang sudah dilihat, dibaca dan dihafal, ya ketika adik-adik sudah disampaikan kata-kata baru dari para ustadz, sudah dibaca, sudah dilihat bentuk tulisannya, sudah dihafal, itu bisa meningkatkan daya ingat kita. Itu ya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar ya, ulama madhab yang kita kenal sebagai madhab Syafi'i. Beliau juga ahli bahasa dan ahli syair. Beliau berkata, al-ilmu syaidun. Nah ini, wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Jadi kata Imam Syafi'i ini ada sambungannya ya dengan maharoh kalam dan kitabah, bahwasanya ilmu adalah sebuah hewan buruan. Soidon itu hewan buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan
kitabah atau menulisnya itu adalah ikatannya. Ya. Faminal qayyid suyudaka. Jadi kita disuruh mengikat nih. Ikatlah suyudaka, buruan-buruan kamu bil hibalil wathiqati, dengan tali yang kuat. Ya, maksudnya adalah ilmu itu buruan tadi kamu ikatlah kuat-kuat dengan cara menuliskannya. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Jadi termasuk kebodohan kalau kamu itu sudah memburu sebuah kijang, ya hewan kijang maksudnya, setelah itu kamu tinggalkan begitu saja. Maksudnya adalah sebuah kebodohan kalau kita sudah mengetahui sebuah ilmu baru gitu ya, dan kamu tidak menuliskannya. Dia akan hilang begitu saja seperti hewan burung. Begitu ya. Oke, ini adalah pendahuluan. Ini adalah pendahuluan apa itu maharo al-kalam dan apa itu maharo al-kitabah dan apa ikatan antar keduanya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke materi. Bismillah. Saya ambil percakapan ya dari kitab Arabiyah Baina Yadaik juz 1, yaitu percakapan antara Khalid dan Khalil. Jadi ada dua bapak-bapak nih, namanya itu yang pertama Pak Khalid sama Pak Khalil. Oke. Kata Pak Khalid, Assalamualaikum. Kata Pak Khalil, Waalaikumsalam. Ismi Khalidun. Masmuka? Ismi Khalilun. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Kata Pak Khalid terakhir, bi khairin walhamdulillah. Ya, ini adalah percakapan sederhana sekali, yaitu percakapan tentang introduction ya, tentang perkenalan, at-tahiyah wa ta'aruf, atau tentang pemberian salam dan perkenalan. Gitu ya. Oke ya. Insya Allah saya yakin pasti santri Al-Madani ini sudah paham ya, ini karena ini sangat-sangat basic sekali. Coba sekarang saya ingin tes satu santri untuk membaca teks ini. Oke, saya panggil langsung aja ya. Muhammad siapa ini? Fai siapa ini? Muhammad Faiz Athaillah. Maujud? Muhammad Faiz Athaillah. Silakan dibuka speakernya, di-unmute. Ya, sudah. Muhammad Faiz Athaillah. Silakan baca, Dek Faiz. Oke, silakan baca. Khalidu al-Is. Assalamualaikum Langsung ke warahmatullahi wabarakatuh. Khalid. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Malik. Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid. Ismi Khalid. Ma ismu? Khalid. Ismu Khalil. Khalil. Kaifa halukum? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Oke. Khalid. Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa halukum? Anta? Kaifa haluka? Ka anta? Khalid. Bi khair walhamdulillah. Oke. Oke, Dek Faiz. Ada nggak paham dari kata-kata ini? Mana yang nggak paham? Apa sudah paham semua? Insyaallah bangsa. Masya Allah. Fahim ta, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Syukran. Jazakallahu khair. Oke, pada adik-adik semua ada yang nggak paham? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khalidun. Nama saya, oke. Nama saya adalah Khalid. Mas Muka, siapakah nama kamu ya? K, bukan kum ya. K itu untuk kamu. Untuk kamu, sepertemanan, seperjuangan, gitu ya. Oke, Ismi Khalil. Nama saya adalah Khalil.
Kaifa haluka? Bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabar kamu? Kaifa haluka? Bi khairin. Bi khairin walhamdulillahi. Baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabar kamu? Haluka anta itu kabar kamu ya, artinya. Haluka anta artinya kabar kamu. Kaifa artinya bagaimana. Kata Khalid bi khairin walhamdulillah. Oke, tugasnya adalah adik-adik silakan bikin percakapan seperti ini persis dengan dengan teman sampingnya. Oke, ini ada jumlahnya 13 orang ya. Berarti yang satu orang yang nggak dapat teman, pakai nama sendiri dan temannya di rumah. Oke ya, pakai nama temannya di rumah atau nama orang lain terserah yang nggak dapat teman. Oke, sekarang saya kasih waktu 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan percakapan seperti ini persis. Tinggal diganti namanya. Misalkan Faiz sama Angkasa. Nah, tinggal nulis Assalamualaikum, Ismi Angkasa, Ismuka, Masmuka, dan yang lain sebagainya. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan adik-adik. Masih. Ya, ya. Ya. Screen-nya Ustaz. Oh ya, Screen-nya Afwan. bisa dikembalikan. Nah, Oke. iya, syukron. Ya, Ustazah.
Oke, 2 menit berlalu. Sudah selesai menulisnya? Kalau sudah siap bisa maju ke depan ya Ustazah ya. Oke, oke. Di depan Yang sudah kamera. siap bisa langsung Iva maju. Mustaid. Basah. Kaifa Mustaid? Lama Ustazah. Sama, ayo. Fil kitabah. Ya, masih nulis ya anak-anakku. Eva? Oh, ya.
Ustazah Musta'id Fairuz wa Faiz. Fairuz Baik, wa Faiz. tafadhalah. Ayo tafadhol bitaqaddum. Ikra bil kitabah la ba'sa. Naam, iqra bil kitabah. Ikra, iya. Bisautin alin ya, dengan suara yang keras, lantang, jelas harokatnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Fairuz. Mas muka. Ismi Faiz. Kaifa haluka? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa halukum anta? Wa kaifa halukum? Bi khairin. Walhamdulillah. Naam, tayyib. Ini tadi Faiz yang tadi ya. Kenapa kum lagi Faiz? Ka ya. Apa sudah? Naam, la baksa. Diulangin lagi Faiz yang bagian Faiz. Bi khairin walhamdulillah itu. Coba. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Oke, siapa? Fairuz. Jawab Fairuz. Bi khairin walhamdulillah. Mumtaz, taib, syukron, jazakallahu khairan, jazakumallahu khairan. Yang lain, adik-adik yang lain, ada yang sudah selesai menulis? Ayo, firqaan Tania. Oke. Ayo, firqaan Tania, Andi Firqah Reski Tsaniyah. Putra wa Andi Aum. Ya. Andi Auf. Naam, tafadhalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Andi Reski Pratama. Ismi Andi Aum Angkasa Temasonga. Andi Rizki dan Andi Auf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Aum. Mas muka. Ismi Putra. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Kaifaha? Kaifa haluka? Aywa. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair. Walhamdulillah. Nah, mumtaz. Jazakumallahu khairan. Yang lain, Al-Firqah At-Taliyah. Terima kasih banyak. Al-Firqah At-Taliyah setelahnya. Ada yang sudah selesai? Firqah Salisa, Rasya wa Taufik. Andi Rasya wa Taufik Misra. Tafadhol bitaqaddum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rasya. Wa ismi Taufik. Tafadhalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Taufik. Mas muka. Ismi Rasya. Kaifa haluka? Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ada yang ketinggalan? Rashid.
Walhamdulillah. Fakaifa Wa kaifa haluka? haluka anta? Aywa. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Taib, syukran. Jazakumallahu khairan. Mumtaz. Syukran. Al-firqa ar-rabi'ah. Ahwan ya Ustazah. Tafadhal bitakadum Azlam Al-firqa ar-rabi'ah. Tafadhala. Azlam Az-Zamir wa khairul wafa'i. Ayo, takadlam. Tafadhal. Ya. Masak awalan ism wahidan wahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azlam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ismi Khairul Wafa'i. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khairul. Ma ismuka? Ismi Azlam. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Naam. Mumtaz. Khamis man? Afnan. Ayo, Afnan Alif, Adiki, Zikrullah, Al-Sa'id. Jazakumallahu khairan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afnan. Wa ismi Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Diki. Ma ismuka? Ismi Afnan. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Syukran. Mumtaz. Jazakumallahu khairan. Al-firqa as-sadisah. Tafadhal Zulfikar, Alim, wa Mustafainal Ahyar. Ayo, tafadhal bitakadum. Faddola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ismi Akhyar. Wa ismi Fikar. Naam. Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Akhyar. Mas muka. Ismi Fikar. Kaifa haluka? Khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairi walhamdulillah. Bikhairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, syukran. Mumtaz. Jazakumallahu khairan. Al-akhir? Syukran. Al-akhir Al-akhir Sabi sudah? man? Taufik wa Hanif. Hanif Dufail. Ayo, takadam. Arif nafsak awalan. Assalamualaikum. Ismi Hanif. Wa ismi Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Hanif. Ma ismuka? Ismi Taufik. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Khalas Ustazah. Nah, khalas sudah intahat al-firqah. Iya, intaha. Alhamdulillah. Oke, adik-adik semua alhamdulillah ya, semua bisa mengikuti dan semua sudah mempraktekkan langsung tulisannya. Nanti tolong Ustazah dan Ustaz
yang ada di situ untuk mengecek ya tuh yang kurang benar. Karena masih ada tadi kan yang kum sudah jelas di situ kan. Ya, ka itu domir untuk kamu ya, kamu teman, kamu sebaya. Kalau kum itu untuk orang yang banyak. Oke ya, jadi silakan Ustadz Ustadzah minta tolong saya di situ untuk mengecek tulisan adik-adik semua. Oke, Alhamdulillah semua adik-adik mumtaz sudah menulis dan sudah mengucapkan dan mempraktekannya langsung. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu kita akan belajar tentang durus al-lughah. Ya. Belajar tentang durusul lughah. Syukur. Hmm. Oh, sebentar. Bisa ya? Oke, sebentar ya. Hmm.
Apa terlihat adik-adik semua? Apa masih Durusul Lughal Arabiyah apa udah terlihat di situ? Apa masih Belum Ustazah, PowerPoint belum yang tadi? Ustazah. Oh, Baru belum. dalam bentuk file, belum keluar. Oh, Ya, belum keluar. Durusul Lughah Al-Arabiyah belum sebentar, keluar. sebentar. Oke, sudah keluar? Sudah keluar ya? Sudah Ustazah, kelas Ustazah. Alhamdulillah. Oke, afwan, afwan. Ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit trouble. Oke, Bismillah. Kita akan belajar tentang Durusul Lughah Al-Arabiyyah Juz'il Awwal. Kita akan langsung ke Ad-Darsu Ar-Rabi'. Kita akan langsung ke Ad-Darsu Ar-Rabi'. Oke. Adik-adik semua di sini kan ada beberapa kata yang harokatnya nggak ada ya. Jadi hanya dalam satu kata tuh hanya 2 huruf yang diharokatin atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi tolong diperhatikan benar-benar ya apa yang saya ucapkan nanti. Oke? Ataupun ditulis langsung juga boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsu Ar-Rabi'. Saya izin kepada ustadz dan ustadzah yang ada di sana untuk adik-adik menirukan ucapan saya ya, diulang dan mohon untuk ustadz-ustadzah di sana untuk memperhatikan adik-adik kita ini apakah membuka mulut dan suaranya gitu ya. Jadi ruangan agak ramai sedikit nggak apa-apa ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang keberadaan sesuatu atau seseorang ya, yaitu kita akan memakai huruf jar. Ya. Huruf jar itu adalah huruf yang menunjukkan tempat ya, seperti fi, ala, mungkin adik-adik sudah belajar ya, fi, ala, ila dan yang lain sebagainya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar Ad-Darsu Ar-Rabi'. Di sini ada kata al-baitu dan juga fil baiti. Ya, apa bedanya? Dua-duanya artinya sama-sama rumah. Hanya saja fil baiti itu ditambahkan huruf jar yaitu fi. Ya, ketambahan harfu jarin yaitu fi yang mana artinya di. Sedangkan al-baitu itu artinya rumah. Ya, al-baitu artinya rumah, fil baiti artinya adalah di rumah. Oke ya. Jadi ketika ada satu kata yang mana sebelumnya ada harfu jar, harokatnya berganti menjadi kasroh. Itu wajib hukumnya ya adik-adik. Jadi nggak ada lagi nanti kalau misalkan menjawab pertanyaan fil tidak boleh. Atau fil baita. Al-maktabu. Al-maktabu adalah meja. Alal maktabi artinya adalah di atas meja. Ala itu artinya di atas. Al-maktabu artinya meja. Alal maktabi artinya di atas meja. Al-masjidu artinya adalah masjid. Fil masjidi di masjid. As-sariru artinya adalah dipan ya, dipan untuk kasur itu. Di bawahnya kasur itu namanya dipan ya. Sama kan ya di Sinjai namanya dipan ya? Atau ada kata lain selain dipan? Paham semua ya dipan ya? Oke. Ajukan jempol kalau paham. Insyaallah Ustazah. Oke, as-sariru dipan, alas-sariri artinya adalah di atas dipan. Oke, sekarang silakan adik-adik semua mengikuti apa yang saya ucapkan ya. Oke, qallidu jama'atan fil baiti.
Fil baiti. Fil masjidi. Fil masjidi. Alal maktabi. Alal maktabi. Alas sariri. Alas sariri. Al maktabu. Al maktabu. Al baitu. Al baitu. Al masjidu. Al masjidu. As-sariru. As-sariru. Oke, sudah ingat artinya ya? Adik-adik semua sudah ingat artinya? Kalau udah ingat, acukan jempol. Oke, saya akan mengucapkan bahasa Indonesianya. Adik-adik yang mengucapkan bahasa Arabnya. Setuju ya? Oke, Dipan. Panjang. Sarirun. Oke, mana suara yang lain? Dipan. Sarirun. As-sariru. Dasariru. Dipan. Ada sariru. Dipan. Dasariru. Rumah. Al-baitu. Oke, yang lain rumah. Al-baitu. Masjid. Al-masjidu. Oke, meja. Al-maktabu. Dipan. As-sariru. Oke, rumah. Al-baitu. Di rumah. As-saiti. Gimana? Di rumah. Fil baiti. Oke, di masjid. Fil masjidi. Di atas meja. Alal maktabi. Di atas dipan. Alas sariri. Oke, naam, syukron. Jazakumullahu khair, mumtaz. Masya Allah, semangat semua ya adik-adik kita ini ya. Oke, alhamdulillah. Saya harap adik-adik semua hafal ya apa arti masjid, apa arti di masjid, rumah, dan yang lain tadi kita sudah sebutkan. Oke, sekarang konsentrasi penuh. Oke, kita akan baca yang ba ini. Yang ba ini ada pertanyaan beserta jawabannya. Oke, ada pertanyaan beserta jawabannya. Dan ini membutuhkan konsentrasi. Oke. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Oke ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di manakah Muhammad? Ya, aina di sini adalah pertanyaan ya. Dia termasuk adawatul istifham atau dalam bahasa Indonesia itu kata tanya yang artinya di mana. Di manakah Muhammad? Huwa fil ghurfati. Jadi cara menjawabnya itu tidak perlu lagi kita sebutkan Muhammadnya lagi, tapi kita pakai kata gantinya. Oke? Atau dalam bahasa Arab disebut dhamir. Kita pakai huwa. Huwa itu artinya dia. Dia. Fi artinya di, al-ghurfah artinya adalah kamar. Ya, dia berada di kamar. Jadi di manakah Muhammad? Silakan dibaca Adik. Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Oke, artinya adalah dia berada di kamar. Yang kedua, wa aina Yasirun? Setelah tadi Muhammad, sekarang ada nama lagi namanya Yasir. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Apa artinya hammam? Ada yang tahu? Al-hammamu. Mandi. Mandi? Gimana? Kamar mandi. Oke, kamar mandi. Sahih. Ya, Yasir berada di kamar mandi. Oke, yang ketiga. Wa aina Aminah? Karena Aminah ini tuh cewek, ya. Dia makanya dhamir hiya. Jadi kata ganti khusus untuk perempuan. Dalam bahasa Arab,
jenis itu dibedakan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama-sama dia laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Huwa sendiri untuk laki-laki, dia sendiri untuk perempuan. Hiya fil matbahi. Apa makna matbah? Ada yang tahu? Dapur. Oke, dapur. Sahih. Aminah berada di dapur. Wa ainal kitabu. Nah, sekarang bertanya tentang barang. Huwa alal maktabi. Dia berada di atas meja. Wa aina sa'atu. Hiya alas sariri. Sa'ah atau jam itu berada di atas dipan. Oke? Mengapa sa'ah memakai hiya? Karena as-sa'atu di sini adalah kata mu'annas. Ya, sahih. Karena ada tak marbutohnya ini ya yang membedakan antara kata-kata yang laki-laki dan kata-kata yang perempuan. Dari segi makna atau dari segi lafaz. Ya, karena kalau sa'ah di sini bukan dari segi makna ya mu'annasnya, tapi dari segi lafaz. Oke, sekarang saya yang bertanya, adik-adik serentak menjawab. Aina Muhammadun Huwa fil ghurfati. wa aina Yasirun Huwa fil hammami. wa aina Aminatu Hiya fil matbahi. ainal kitabu Huwa alal maktabi. wa aina sa'atu Hiya alas sariri. wa aina sa'atu Hiya alas sariri. aina al-kitabu Huwa alal maktabi. wa aina Aminatu Hiya fil matbahi. wa aina Yasirun Huwa fil hammami. wa aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Oke, sudah. Apa arti dari kamar? Ghurfati. Al-ghurfatu. Oke, apa arti dari kamar mandi? Al-mamun. Oke, adik-adik yang lain juga menjawab ya. Al-matbahu artinya apa? Dapur, dapur. Dapur. Sahih, al-matbahu artinya dapur. Al-maktabu artinya apa? Meja, meja. Oke, as-sariru. As-sariru artinya apa? Loh, kok udah loyo adik-adik ini. As-sariru artinya apa? Halo? Lipan. Oke, dipan. Sudah hafal ya? As-sariru dipan, al-maktabu meja, al-matbahu dapur, al-hammamu kamar mandi, al-ghurfatu kamar, as-sa'atu jam, al-kitabu kitab. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Oke? Kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini mengacu pada pertanyaan di atas. Oke ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menghafalkan keberadaan ini nih. Muhammad di mana, Yasir di mana, Aminah di mana, kitab di mana, dan Sa'ah di mana. Oke ya. Dari sekarang 1 menit saja sampai jam 12 pas. Hanya 1 menit sampai jam 12 pas. Silakan. Ustazah, rakam awal wasani fakat, sahih? Kaifa Ustazah? Rakam awal wasani fakat. Apanya Ustazah maksudnya? Soalnya nomor pertama dan nomor 2 saja. Oh, belum Ustazah. Ini saya sudah menghafal aja dulu. Menjawab menghafal soalnya nanti. dulu. Oh, berarti menghafal
setiap Diingat-ingat santri dulu diwajibkan. ini. Di mana Muhammad? Heeh, Yang ba ini. yang ba, berarti santri disuruh menghafal. Ya, 1 menit. 6-6-nya berarti ya. 6 Ya, 5 tafadhol Ustazah. berfirli. Ayo, ya Ivan, Ifat, Aina Muhammadun huwa fil Ghurfati. huwa fil ghurfati. Berarti 6 Ah, ah. poin soal dan jawaban bisa dihafal dalam 1 menit. Ayo, bidaya. Fiman hafidha Ustazah, kaifa? Sudah ada yang sudah hafal? Kelas semuanya Ustazah, karena kita akan menjawab Berarti pertanyaan. enggak harus maju. Bukan untuk menghafalkannya, bukan. Oh, udah. Kelas semua ya. Berarti sudah hafal semua insya Allah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Nah, ini ada berapa pertanyaan ya? Santri ada berapa Ustazah? Ada 13, 14. 13 santri Ustazah. Oke, saya pilih di nama ini aja ya. Oke, Ya. yang pertama, soal yang pertama. Ainal kitabu? Coba angkasa. Andi Aum. Tafadhol. Andi Aum. Ainal kitabu. Ainal kitabu? Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Naam. Jawabannya benar, cuman sesuai teks. Jawabannya gimana? Ainal kitabu? Huwa Boleh yang lain Ustazah, ini pada berebutan menjawab. Oke, boleh. Yang terdekat Siapa, dari Ustazah? Aum, siapa itu? Yang itu Ustazah, belakangnya Ustazah. Ainal kitabu sesuai dengan teks jawabannya ya. Man? Bebas milih Ustazah. Bebas Ustazah. Ayo, Silakan. Putra. Huwa alal maktabi. Mumtaz, syukran laka. Huwa alal Ya, maktabi. Putra. Ayo. Oke, as-su'al Atani, aina Muhammadun? Man. Rasya. Wujud Rasya? Aina Muhammadun ya Aina Rasya. ya. Lagi ya, tadi ya. huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Mumtaz. Syukran laka. Alhamdulillah. Aina sa'atu? As-su'al at-thalith. Aina sa'ah? Afanan. Alif. Afnan. Takadam ya Afnan. Afnan. Sebentar, Nak. Sebentar. Aina sa'atu ya Afnan? Hiya alas sarir. Oke, sahih, mumtaz. Hiya ala sariri. Summa, ar-rabi'. Aina Yasirun. Silakan angkat tangan. Siapa yang cepat? Aina Yasir. Siapa yang bisa? Aina Yasir. Hanif. Itu Ustazah yang pertama kali jawab. Pertama kali angkat tangan. Huwa Aina fil Yasir. hammam. Huwa fil. Fil hammam. Oke, sahih. Summa, syukran laka. Aina Aminatu. Silakan. Man. Ahyar. Aina Ahyar.
belajar ayat. Aina Aminatu ya, siapa ini namanya? Fil Amina fil matbahi. Ya gimana? Nggak dengar saya. Hiya fi matbahi. Oke, sahih. Aminah fil matba'i. Hiya fil matbahi. Alhamdulillah. Oke, sahih. Nomor 6. Nah, ini agak saya nggak tahu ini santri udah belajar apa belum ya. Sudah. Aminatu fil ghurfati. Nah, jadi untuk pertanyaan seperti ini, A itu adalah kata tanya yang nanti jawabannya itu antara iya dan tidak. Oh, udah bisa ya berarti ya? Ya, Itu yang angkat tangan siapa itu? Oke, Aminatu fil ghurfati, silakan. Naam atau la sudah belajar. Mansa Yujib. Aduh. Oke, silakan. Bisa Siapa yang belum? dipilih, Siapa yang Ustazah, belum? ini banyak yang angkat tangan ini, bingung saya. Bisa Yang belum dipilih aja ya. siapa? Yang belum siapa Atau yang belum? Wafai, Khairul Wafai. Oke, yang belum Khairul Wafai. Oke. Khairul Wafai. Aminah fil Aminatu fil ghurfati. Naam amla. Ayo. La bal La. Mina fil matbah. Oke, sahih, mumtaz laka. La bal hiya fil matbahi. Sahih. Sahih jidan, syukran laka. La bal hiya fil matbah. Naam, syukran laka. Sahih. Sahih jidan. Syukran. Naam, sekarang yang nomor 7. Ayasirun fil matbahi. Ayasirun fil matbahi. Yang belum maju siapa yang belum maju? Masih banyak yang belum maju. Diki belum. Ustazah siapa? Azlam, Fairuz, Diki. Azlan. Oh, Azlam. Yang terpilih Azlam. Taufik juga belum maju juga, Ustazah. Oke, ini untuk yang belum nih. Azlam, silakan. Azlam. Yang terpilih Azlam. Ayasir fil madba. La bal wal fil hammam. Sahih. La bal huwa fil hammami. Mumtaz. Syukran laka. Yang nomor 9. Afwan. Nomor 8 ya. Man fil ghurfati. Yang belum. Taufik ya. Taufik udah belum Taufik? Ada Ustazah. Fairuz, Faiz, Diki. Diki. Wah, Hanif. Kaifa? Coba Diki. Diki. Ayo, Mukhtar. Diki. Terpilih yang Diki. Man fil ghurfati ya Man Diki. fil ghurfati. Man ada. Fil ghurfati Muhammad. Sahih. Fil ghurfati Muhammadun. Atau bisa dibalik ya. Muhammadun fil ghurfati juga boleh. Sama-sama betul. Syukran laka. Fil ghurfati. Sahih. Dua-duanya boleh. Fil ghurfati Muhammadun boleh. Muhammadun fil ghurfati juga boleh. Syukran laka ya Diki. Sahih. Mumtaz. Oke, nomor 9. Waman fil hammami. Fairuz sudah belum ya? Waman fil hammami. Waman fil hammami. Fairuz, Faiz, Fikar, wa Taufik. Ustazah, siapa? Oke, Fairuz. Coba Fairuz. Fairuz. Takadam ya Fairuz. Man fil hammami. Man fil hammami ya Fairuz. Fil hammami Yasir. Oke, sahih. Fil hammami yasirun. Atau yasirun fil hammami. Sahih. Yasirun fil hammami. Sahih. Syukran laka ya Fairuz. Naam, al-ashir. Madza alal maktabi. Tadi yang belum siapa Ustazah?
Taufik ya? Faiz, Fikar, wa Taufik. Faiz. Fikar, Faiz. Taqaddam ya Faiz. Faiz. Nah, mada 'alal maktabi ya Faiz? Al-kitabu alal maktabi. Gimana? Al-kitabu alal maktabi. Sahih. Al-kitabu 'alal maktabi. Syukron laka ya Faiz. Mada 'alas sariri? Yang terakhir nih, siapa nih yang belum? Fikar wa Taufik. Man? Taufik. Mada 'alas sariri ya Taufik? Taufik, taqaddam ya Taufik. As-satu ala sariri. Sahih. As-sa'atu 'alas sariri. Sahih ya Taufik. Syukron laka. Yang tadi belum siapa Ustazah namanya? Fikar, Ustazah. Fikar maju Fikar. Mana Fikar? Ayo, soal khusus ini untuk Fikar ini. Coba Fikar ya. Bisa, insya Allah. Oke, Fikar sekarang pimpin teman-temannya ya untuk membaca kalimat-kalimat di bawah ini. Oke, Fikar, saya akan mengucapkan satu kalimat, nanti Fikar akan memimpin teman-temannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Oke, Fikar, semangat ya Fikar ya. Kelihatan Fikar? Oke, kalimat yang pertama. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Oke, yang lain juga ikutan. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Lagi. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Aina as-saut. Al-madrasatu. Satu. Nah, fil madrasati. Fil madrasati. Fil baiti. Fil baiti. Al-baitu. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Al-hammamu. Fil matbahi. Fil makbahi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. Alal kursiyi. Alal kursiyi. As-sariru. As-sariru. Alal kitabi. Alal kitabi. Fil masjidi. Fil masjidi. Fikar ya namanya ya? Sahih, anta Fikar. Ada yang nggak paham Fikar? Yang nggak tahu artinya Fikar yang mana? Sudah tahu semua? Fil matbah. Fil matbahi artinya di dapur. Oke, yang lain Fikar. Ada yang lain yang nggak paham artinya? Olas, olas. Olas. Halas. Coba tanya teman-teman yang lain Fikar. Mana yang nggak paham teman-teman gitu? Oke. Siapa itu yang angkat tangan? Silakan. Mana yang nggak paham? Alas sariri. Gimana? Sariri. Alas sariri, di atas dipan. Orang Sinjai dipan itu ranjang Ustazah. Kalau Oh, dipan ranjang. Afwan. Oke, di Jawa, atas dipan. ranjang ya. Kalau di Siapa sini nama kamu? Mas Muka? Ismi Akyar. Ismuk man Ahyar? Mustafa Inar Akhyar.
Oh, Mustafainal akhyar. Naam akhyar. Jadi asariru itu artinya ranjang ya berarti ya. Yang di bawahnya kasur itu loh akhyar. Itu ranjang ya. Oke, kalau kita di Jawa nyebutnya dipan. Oke, afan, syukron. Artinya ranjang. Yang lain ada akhyar? Alas. Sekarang. Alas. Alas, syukron Ya. laka. Al-akhar, Yang lain ada yang mau pertanyaan. ditanyakan yang lain? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Dari materi ini, oh, Hanif ada pertanyaan Ustazah. Ayo. Gimana Hanif? Silakan. Assalamualaikum. Ismi Hanif. Waalaikumsalam. Naam. Kaifa ya Hanif? Bagaimana bisa bahasa Arab dapat dikembangkan dari dulu hingga sekarang? Masya Allah. Soalnya kok sulit sekali ya Hanif. Di luar pembahasan ya berarti ya. Gimana tadi bagaimana bahasa Arab Dikembangkan dari dulu hingga dikembangkan sekarang. dari dulu sampai sekarang? Oke. Begini ya Hanif ya. Bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling lama bertahan. Oke. Di antara bahasa-bahasa yang lain. Jadi dari dulu tuh banyak bahasa-bahasa yang sudah punah. Ya, dan bagaimana cara bahasa Arab ini bisa terus bertahan dan bahkan berkembang gitu kan ya? Yang pasti yang dapat mempertahankan bahasa Arab ini khususnya bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab yang sekarang kita pelajarin. Itu dengan adanya mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad kita yaitu Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an ini bahasa Arab bisa terus bertahan dan berkembang. Berkembangnya ini bagaimana? Jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Arab itu sendiri, lebih ke sejarahnya, kemudian peradabannya, itu berkembangnya itu jadi ada satu kosakata yang artinya itu A, seiring bertambahnya zaman artinya menjadi B. Contohnya apa? Contohnya sholat. Oke, sholat itu pada zaman dahulu sebelum Islam datang artinya itu doa. Jadi orang-orang zaman dahulu, orang jahiliyah yang sebelum Islam datang, itu sholat berarti kan doa. Setelah Islam datang, Al-Quran turun, syariat-syariat Islam mulai disyiarkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya kata sholat ini berganti arti menjadi sholat yang kita lakukan sekarang, yaitu dibuka dengan takbir, ya kan, Allahu Akbar, dan ditutup dengan salam. Nah, itu contohnya. Ya, jadi intinya bahasa Arab itu bisa berkembang, bisa tetap bertahan dan berkembang karena adanya Al-Quran, Al-Hadis, dan juga para ulama-ulama terdahulu menuliskan semua tafsir, menuliskan syarah atau apa namanya syarah itu penjelasan-penjelasan hadis itu menggunakan bahasa Arab dan terus dipelajari oleh orang-orang Islam dari seluruh penjuru dunia. Ya, tapi nanti kalau misalkan siapa nama tadi Hanif ya? Kalau Hanif ke Arab sana ya, no, ke Mesir misalkan, amin ya, atau ke Saudi dan yang lain-lain, itu nanti bahasa Arabnya udah beda. Maksudnya apa? Bahasa Arab ucapan dan bahasa Arab literasi itu udah beda, yaitu yang diucapkan di pasar, di tengah jalan itu sudah berbeda. Mereka memakai bahasa Arab yang non formal. Nah, yang formalnya itu biasa dipelajarin di sekolah atau di universitas. Gitu ya, Hanif ya. Paham ya? Oke, syukran laka ya Hanif. Terakhir yang lain. Satu pertanyaan lagi. Yang lain silakan. Nih, dibuka lagi pertanyaan Ustazah. Iya, satu. Siapa ini Ustazah? Banyak yang bertanya. Siapa ini, yang bingung mau? saya. Kok banyak jadinya? Siapa ini yang mau bertanya ini kira-kira? 1, 2, 3, 4. Putra. Coba. Silakan. Silakan, Putra. Siapa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Andi Reski Pratama. Kenapa bahasa Arab itu sangat penting, Ustazah? Gimana Putra? Kenapa bahasa Arab itu sangat penting?
Oh, mengapa bahasa Arab itu sangat penting? Oke. Mengapa? Yang pertama pastinya karena kita semua termasuk Putra ya itu beragama Islam. Sampai ada yang bilang saya lupa ya itu hanya perkataan orang Arab atau hadis. Saya masih belum pasti bahwa saya nanti bahasa yang akan kita pakai di surga adalah bahasa Arab. Gitu ya. Jadi yang mengapa bahasa Arab itu penting? Poin pertama karena kita orang Islam, Al-Quran kita memakai bahasa Arab, Al-Hadis kita memakai bahasa Arab, dan juga semua kitab-kitab referensi kita untuk mempelajari dan mendalami Islam menggunakan bahasa Arab. Ya, meskipun sudah ada beberapa kitab yang memang sudah diterjemahkan ke bahasa masing-masing ya, masing-masing negara, misalnya Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau Putra ingin mempelajari langsung referensi-referensi keilmuan Islam, itu bisa langsung menggunakan bahasa Arab atau bisa langsung membacanya di buku-buku Arab. Ya, itu lebih detail lagi biasanya. Gitu Putra ya. Jadi pentingnya bahasa Arab itu karena yang pertama kita Muslim, karena bahasa Arab itu juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga itu adalah bahasa keilmuan dalam Islam. Dan yang terpenting juga adalah dengan menggunakan bahasa Arab, Putra bisa menjelajahi dunia. Oke ya, selain bahasa Inggris, bahasa dunia juga termasuk bahasa Arab. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab itu, kalau misalkan ketemu orang Thailand yang belajar bahasa Arab juga, gak usah susah-susah belajar bahasa Thailand kan, ngomong aja bahasa Arab. Nah, nanti dia juga bisa paham, bisa mengikuti percakapan kita. Gitu ya. Jadi saya pernah ada cerita, saya di Malaysia ini kan saya S2 di Malaysia. Ada beberapa teman saya itu yang dari daerah Malaysia yang ujung. Jadi tuh suara kata-katanya udah nggak jelas. Bahasa Melayunya tuh bahasa Melayu yang nggak jelas. Tapi karena kita belajar bahasa Arab, akhirnya saya ngomong bahasa Arab sama dia. Karena saking nggak pahamnya dia ngomong bahasa apa namanya? Bahasa bahasa Kedah. Dia kan dari Kedah. Kedah itu di ujung Malaysia sana. Udah nggak jelas lagi logatnya. Akhirnya saya menyerah dan akhirnya saya memakai bahasa Arab. Begitu. Jadi bahasa Arab ini berguna ya, sangat-sangat berguna di nanti kehidupan Putra ke depannya. Apalagi kalau Putra ingin mendalami ilmu keislaman atau ilmu bahasa Arab itu sendiri. Oke, Putra ya. Ustaz. Oke, sudah ya? Cukup pertanyaannya dari santri-santri adik-adik kita? Masih Karena saya banyak, ada pertanyaan Ustazah. soalnya. Dari Ustazah atau dari santri nih yang mau Dari bertanya? saya. 4 lagi nih. Iya, masih Satu banyak lagi. yang mau bertanya. Masih banyak Ustazah, ini gimana? Masih Dicatat banyak, atau- Masya Allah. Oke, boleh. Adik-adik kita boleh. Silakan. Silakan. Siapa ini? Hah? Fikar. Iya. Coba Fikar. Ya, silakan Fikar. La ba'sa. Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Fikar. wabarakatuh. Nam, ya Fikar. Saya ingin bertanya Ustazah, Iya, boleh. dari mana diciptanya bahasa Arab? Gimana Fikar? Dari mana diciptanya bahasa Arab? Bagaimana ciptanya? Gimana? Dari mana adanya bahasa Arab? Gimana Ustazah? Saya Ustazah. Agak nggak jelas. Mana asal mula bahasa Arab? Oh, dari mana asal mula bahasa Arab? Benar, Fikar? Oke. Jadi asal mula bahasa Arab. Saya sedikit bercerita ya, bahwasanya bahasa Arab itu dari dulu tuh udah ada. Sebelum Islam masuk pun orang-orang Arab di semenanjung Arab sana, Jazirah Arabiyah, itu sudah menggunakan bahasa Arab. Bahkan bahasa Arabnya itu lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih murni daripada bahasa-bahasa Arab kita yang sekarang, orang-orang Arab yang sekarang maksudnya. Bahasa mereka lebih kuat, lebih murni, dan lebih susah. Karena mereka memang kayak terkungkung dalam satu pulau dan mereka tuh semuanya mengucapkan bahasa Arab. Jadi di situ tuh terjaga kelestariannya. Gitu. Kecuali orang-orang pedagang. Jadi orang-orang Arab dulu itu suka berdagang ya, berdagang keluar Arab ke Syam, ke Persia. Nah, itu mereka biasanya bawa bahasa-bahasa campuran dari bahasa-bahasa di luar Arab.
Nah, asal mula bahasa Arab itu sendiri itu dari bahasa Smith. Ya, kalau diruntun tuh panjang ceritanya ya. Jadi ada namanya bahasa Smith. Itu kalau kita pelajari lagi, Smith itu adalah Sam bin Nuh, anaknya dari salah satu anak dari Nabi Nuh. Nah, jadi kan ketika Bahtera Nuh itu berlayar kan semua manusia habis ya di bumi ya. Tinggal anak-anaknya Nuh saja. Ada Sam, ada Ham, sama satu lagi Yafid. Ya, ada 3 anaknya Nuh yang ikut Nabi Nuh alaihissalam di kapal tersebut. Namanya ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Sedangkan bahasa Arab itu diturunkan dari Sam, anaknya Nabi Nuh yang Sam bin Nuh. Atau kalau kita bahasa Google-nya ya, bahasa literasi sekarang itu namanya Smith, bahasa Smith. Dari bahasa Smith inilah banyak turunannya ya, Fikar ya. Salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, gitu. Kalau kita bicara asal mula dari awal-awal banget setelah bumi ini banjir. Oke, tinggal ada 3 manusia, ada Sam, ada Ham, ada Yafid, dan bahasa Arab ini dari Sam. Salah satunya adalah dari Sam, karena dari Sam ini banyak bahasa muncul. Ada bahasa Afrika, ada bahasa India kalau nggak salah, ada bahasa Arab. Nah, yang mana itu semuanya bersatu ke dalam bahasa Smith. Jadi bahasa Smith nanti pecah diantaranya ke bahasa Arab. Gitu. Singkat ceritanya seperti itu, Vika. Gimana? Sudah paham? Insya Allah. Ada lagi? Syukran Ustazah. Oh, syukran laka, Afwan. Azlam. Ayo, Silakan Azlam. Ya, Azlam Azamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya Azlam. Ismi Azlam Azamir. Ustazah, saya ingin bertanya. Kan bahasa Arab berasal dari bangsa Smith. Jadi Nabi Adam menggunakan bahasa apa, Ustazah? Nabi Adam menggunakan bahasa apa? Oke, Adam. Kalau untuk pembahasan seperti ini saya masih belum mendalami ya. Bahasanya itu kalau nggak saya lupa dan saya nggak pasti. Jadi saya belum bisa menjawab ya, Azlam ya. Nabi Adam memakai bahasa apa itu ada pembahasan tersendiri untuk ini, tapi saya belum meneliti lebih lanjut. Ada yang bilang ini cuma kata-kata ya, jadi belum bisa dipastikan kebenarannya, kevalitannya. Ada yang bilang juga menggunakan bahasa Arab, tapi saya nggak pasti. Saya belum baca lagi lebih detail lagi tentang bahasa yang digunakan oleh Nabi. Oke, nanti insya Allah kapan-kapan kalau kita ketemu ya, kita bercerita ya, Azlam ya. Oke, Azlam, Afwan Azlam, saya nggak pasti Azlam. Yang lain. Siapa ini Ustaz? Siapa Ustaz? Pertanyaannya aneh-aneh ya ini, nanti santri ini ya. Taufik jarang maju masalahnya Taufik ini. Ayo, Taufik, takadam ya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Taufik Misra. Saya ingin bertanya, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Oke. Al-Quran menggunakan bahasa Arab ketika itu Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Karena orang-orang jahiliyah pada zaman dulu itu mereka merasa sombong. Kenapa sombong? Mereka merasa bahasa mereka tuh paling tinggi. Tidak ada yang dapat menandingi. Ya. Buktinya apa? Buktinya sebelum Islam datang tuh banyak penyair-penyair tersohor, penyair-penyair yang terkenal di Jazirah Arabiyah sana. Jadi penyair-penyair itu berlomba-lomba untuk membuat syair, membuat syair-syair yang bagus. Nah, syair-syair yang bagus yang sudah diseleksi gitu ya oleh para hukama, para hakim-hakim mereka, para orang-orang yang bijak di sana, itu akan ditempelkan di namanya ada pasar, namanya itu pasar Ukaz. Ain, Kaf, Alif, Dot. Ukaz namanya. Pasar Ukaz akan ditempelkan. Jadi di pasar Ukaz itu ada kayak Ka'bah kecil, ya karena bangunan kecil di tengah-tengah pasar, nanti akan ditempelkan di situ syair-syair yang paling bagus. Nah, tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah mengapa
Al-Quran turun ya. Nah, karena mereka itu sombong, ya, merasa bahasa Arab kita tuh udah tinggi, syair-syair ini melebihi segalanya, Allah turunkan penandingnya, bahkan yang lebih dari itu. Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang lebih tinggi. Kalau kita belajar balaghah, majaznya lebih tinggi lagi, eh, kinayahnya lebih tinggi lagi daripada orang-orang Arab tersebut. Jadi Allah ingin mematahkan kesombongan mereka dengan menurunkan Al-Quran yang bahasanya lebih tinggi. Jadi kalau siapa namanya tadi Putra ya? Tadi Taufik. siapa? Taufik ya. Jadi kalau misalkan Taufik ingin mempelajari atau mendalami ilmu tafsir Al-Quran, Taufik harus mempelajari syair-syair Arab. Ya, belajari syair Arab, belajari segala literasi yang ada di Arab, ya literasi Arab dulu, baru Taufik bisa mempelajari bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini bahasa yang paling tinggi yang Allah ciptakan untuk menandingi bahkan melebihi syair-syair pada orang-orang Arab jahiliyah dulu. Oke, paham ya? Ada lagi Taufik? Wala Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi Aum. Aum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ismi Aum. Ismuka Aum. Naam ya Aum. Saya ingin bertanya, apakah bahasa Arab yang dulu dan bahasa Arab sekarang itu berbeda? Oke, apakah bahasa Arab dulu dan yang sekarang itu berbeda? Kalau dibandingkan dengan zaman jahiliyah sampai sekarang itu berbeda ya. Telah mengalami bahkan penurunan ya. Karena tadi saya sudah cerita bahwasanya pada zaman jahiliyah bahasa Arab itu bahasa yang kuat. Bahasa sastranya itu tinggi. Hanya orang-orang yang berilmu sastra saja ya kan yang dapat membuat sebuah syair atau tulisan-tulisan yang bijak. Itu ya. Jadi mengalami penurunan. Mengapa bisa jadi seperti itu? Karena Islam datang, ya kan? Islam datang, kemudian bahasa Al-Qur'an memakai bahasa Arab, kemudian Al-Hadits yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad juga memakai bahasa Arab, dan bertambahnya umat Islam di luar orang-orang Arab, ya seperti kita ya, orang-orang Indonesia ini ya, beragama Islam, samping-samping Arab, misalkan orang-orang Kipti, orang-orang Mesir, orang-orang Persia, orang-orang Syam, semuanya beragama Islam. Para khalifah-khalifah yang setelah Nabi itu ekspansi ya, mereka menjalankan futuhat al-Islamiyah, yaitu untuk mensyiarkan agama Islam ke negara-negara atau ke bagian-bagian samping Jazirah Arabia. Akhirnya banyak orang-orang ajnabi, orang-orang ajnabi itu orang-orang asing selain orang banyak yang mempelajari Islam. Akhirnya dari orang-orang ajnabi ini mereka berinteraksi dengan orang Arab mengajari mereka bahasa Arab, akhirnya orang-orang Arab ini pun keikut bahasa orang-orang ajnabi. Nah, begitu. Akhirnya malah ada orang-orang Arab yang lebih bisa bahasa Persia atau lebih bisa bahasa Hind selain bahasa Arab. Seperti contohnya ataupun kebalikannya ya. Contohnya kayak ulama-ulama bahasa kita ada Sibawaihi, itu bukan orang Arab tapi orang Persia. Banyak ulama-ulama kita kayak Bukhari itu juga bukan orang Arab. Jadi sebaliknya ada orang-orang asing yang ahli dalam bahasa Arab ataupun orang-orang Arab yang keikut ke bahasa asing. Nah, dari situlah bercampurlah bahasa Arab dengan bahasa asli. Ya, dengan bahasa asing yang lainnya. Jadi mengalami penurunan dan mengalami bahkan beberapa saat pada zaman Baghdad itu mengalami kemunduran, tapi kemudian digalakkan lagi untuk kemenulisan literasi bahasa Arab. Gitu. Jadi sampai sekarang ini yang kita dapati itu adalah literasi-literasi dari zaman Umawi dan juga Baghdadi yang ada, yang tersisa sampai sekarang. Kalau bahasa Arab yang kontemporer yang sekarang itu dibandingkan dengan bahasa Arab jahiliyah dulu itu jauh berbeda. Lebih susah yang zaman dulu daripada zaman sekarang. Itu tandanya mengalami penurunan. Begitu ya. Paham? Jadi ada perbedaan bahkan mengalami penurunan. Gitu. Syukran Ustazah.
Afwan. Kaifa? Halas? Halas? Al-akhir Rasha, al-akhir. Kaifa Ustazah? La ba'sa? La bahasa Ustazah. Saya ikut aja Ustazah. Ini udah lebih dari setengah satu kan. Lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rasya. Saya mau bertanya Ustazah. Nah, biar Rasya. Bagaimanakah usaha Ustazah sampai bisa berkuliah di luar negeri? Sampai bisa apa Rasya? Sampai bisa sukses dan berkuliah di luar negeri. Oh ya. Udah itu pertanyaannya. Ya Ustazah. Nah, usaha saya sejak saya seperti Rasya ya. Di SMP ya, saya masuk pondok. Nah, di pondok itu memang ketika saya mendengarkan pelajaran bahasa Arab itu saya senang. Awalnya karena saya senang, kemudian saya belajar, saya enjoy. Sampai saya di pondok 6 tahun, saya merasa senang dengan bahasa Arab, dengan pelajaran-pelajarannya ya, kayak yang merasa pelajari di pondok tuh kayak Durusul Lughah, kemudian nanti mungkin Rasya akan belajar nahwu, kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Itu mulai dari itu saya senang. Saya enjoy, saya senang, saya hafalkan. Kalau Rasya tahu dulu saya itu kalau mau ujian tuh saya hafalkan satu buku. Itu sebulan sebelum ujian. Itu saking saya senangnya dengan bahasa Arab. Ada salah satu materinya namanya balaghah karena saya senang banget. Saya pelajari, saya hafalkan satu buku. Saya hafal Rasya sampean. Karena itu motivasi itu karena saya senang, akhirnya saya ingin mempelajari lebih dalam lagi di negara Arabnya langsung, ya, yaitu Mesir. Nah, Mesir itu kan terkenal dengan keilmuannya. Kalau Rasya ingin belajar keilmuan Islam atau keilmuan bahasa, Rasya ke Mesir. Kalau Rasya ingin beribadah dengan nikmat, dengan tenang, itu Rasya bisa ke Mekah dan Madinah. Sampai ada pepatah seperti itu ya. Jadi saya ingin ke Mesir karena saya suka dan enjoy belajar bahasa Arab gitu. Jadi sampai untuk saat ini Rasya harus menentukan nih waktu-waktu sekarang itu kan menentukan Rasya sukanya apa nih? Suka di sainteknya atau di ilmu agamanya. Nah, gitu. Mana yang Rasya enjoy? Nah, karena dari rasa enjoy itu nanti Rasya akan bisa menentukan mana yang harus saya dalami. Jadi saya bisa ke Mesir itu yang pertama pasti qadarullah ya. Semua kehendak Allah, tapi di samping itu Allah menyelipkan rasa suka saya terhadap bahasa Arab dan alhamdulillah Allah bukakan jalan saya untuk bisa ke Mesir. Begitu Rasya. Jadi atas dasar rasa suka dan enjoy dengan bahasa Arab itu sendiri. Alhamdulillah. Itu yang membukakan jalan saya dan insya Allah nanti jalan-jalan adik-adik semua ya untuk bisa mendalami keilmuan yang dipilih. Gitu Rasya. Ada lagi Rasya? Khalas Ustazah. Syukron. Syukran laka ya Rasya. Halas Ustazah? Kaifa? Alas. Intaha? Mawjud? Gimana Ustazah? Ini saya sebenarnya Iya, masih ada lagi? Batas ini waktunya. Sebenarnya saya masih ada satu soalan lagi untuk satu pertanyaan untuk teman-teman ini adik-adik ini. Tapi sudah habis ya Ustazah ya? Iya, enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan enggak apa-apa. Mungkin rebutan atau gimana? Oke, saya akan ganti ke tadi PowerPoint ya. Ke PowerPoint yang tadi. Nah, sebentar Ustazah ya. Sudah bisa terlihat ya adik-adik semua? Tidak, yang Nah, kalimat ini itu. ada soal. Ya. Rattibil kalimatil atiyah litukawwina afwan litakuna jumlatan mufidatan. Atau susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini Yang insya Allah berarti adik-adik maju bisa. ya, Ustazah ya. Satu-satu ya. Boleh? Siap. Oke, langsung maju boleh? Bentar. Bentar. Jangan diangkat dulu tangannya, sabar. Jangan diangkat dulu. Yang tercepat Ustadz Ardi, Ustadz
Mas Yudi, coba yang tercepat angkat tangan bisa disuruh maju Ustaz. Saya bingung juga ngelihat kalau semuanya naik angka. Ya. Nimro rakam al-awal, soaya. Lahdo. Sebentar dulu. Soaya. Ya. Ya, setelah Ustazah mengucapkan wahid isnani salasa. Kalau belum, la. Analah akbal. Ya. Soaya, anak uid. Rakam al-awal. Nomor pertama. Ya. Soal al-awal. Wahid isnani salasa. Man Ustaz? Faiz, Ustazah. Ayo. Huwa fil baiti. Fi huwal baiti. Huwa fil Nah, baiti. silakan. Ar-Raqmul awal. Fi huwa fil baiti. Oke, sahih. Huwa fil baiti. Sahih. Jidan, siapa namanya? Faiz. Ismi Faiz. Nah, syukran laka. Mumtaz. Ar-Rakam Asani. Bentar Ustaz. Nomor 2, silakan. Selasa ya. Ar-Rakam Asani. Afnan, lama. Wahid, isnani, salasa. Man Ustaz? Aum. Tafadhal ya Aum. Adalia Auf. Aum. Al-jawab al-qalamu ala maktabi. Naam, sahih. Mumtaz laka ya Auf. Ahsanta. Syukran. Nomor 3. Asalis. Wahid, isnani, salasa. Man Ustaz? Ayo, Wafa. Tafadhal ya Wafa. Khairul Wafai. Tafadhal ya Wafa. Naam. Man fi hammam Gimana? man fi hammam wa man fil hammam. Naam, sahih. Waman fil hammami. Ahsanta ya Wafa. Syukran laka. Nomor 4. Ar-Raqmur Rabi'. Isti'adat Ar-Rabi ila Abbas zahaba al-mudir. Sahih saja. Ila Abbas zahaba al-mudir. Ayo, man farubama la ta'rif al-makna? Ada yang tidak dipahami kayaknya sepertinya artinya Ustazah. Gimana Ustazah? Ar-Rakam Ar-Rabi. At-Talib la yafham al-makna. Lam yafham al-makna. Ila artinya ke. Nah, iya, suma Ya, Abbasu itu nama orang ya, Abbas. Zahaba itu artinya pergi. Al-mudiru itu artinya ya Allah. Al-mudiru itu artinya adalah seorang direktur. ya direktur, sahih. Iya. Kelas, mafhum? Nah, soya, nabda. La tarfa, aliyat awalan, la tarfa. Wahid, afnan. Wahid, isnani, salasa. Man, Ustaz? Rasha, takodam. Ya, Rasha. Al-jawab Abasa zahaba ila mudir. Gimana? Abbasu. Abbas zahaba ilal madir. Ya, sahih. Abbasu dhahaba ilal mudiri. Sahih. Abbas dhahaba ilal mudiri. Ahsanta. Ya. Atau bisa dibalik ya. Kata kerjanya dulu. Dhahaba Abbasu ilal mudiri. Boleh dua-duanya boleh. Dua-duanya betul. Nah, ahsanta. Terakhir. Asinu min Khadijah. Ma mana asinu? Asinu artinya negeri Cina ya. Oke, silakan. Siapa itu? Ayo, tafadhal ya Hani. Nah.
Khadijah min Osin. Sahih. Khadijatu minas sini. Sahih. Ahsanta ya. Siapa nama tadi? Hanif. Hanif. Ahsanta ya Hanif. Syukron laka. Nah, alhamdulillah ya. Semua adik-adik kita sudah mengerti ya, sudah paham. Ini saya random aja tadi kan, nyari-nyari pertanyaan. Ternyata adik-adik semua, alhamdulillah, bisa mengerjakan pertanyaan dari saya dan dapat menulis percakapan juga. Alhamdulillah ya adik-adik semua. Oke, sudah habis waktunya ya Ustazah ya. Ya, insya Allah sudah melebihi 15 menit ini. Ya, oke. Terima kasih kepada adik-adik semua dan para ustadz dan ustadzah yang telah mengadakan acara ini ya, sehingga kita bisa bertemu ya adik-adik semua. Saya harap semoga adik-adik dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini, insya Allah. Oke, terima kasih kepada semuanya, adik-adik semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti ya, ketika ada kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran ya Ustazah Rifah Daroja. Alhamdulillah anak-anak kami sudah banyak mendapatkan ilmu dari antum. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sangat banyak ya dan unik juga ya. Alhamdulillah anak-anakku kalian sudah ketemu pakar bahasa Arab langsung sehingga bisa menjawab ya. Jadi semua yang ada di kepalanya santri-santri Al-Madani semuanya sudah ditanyakan ya insya Allah anak-anakku. Syukran Ustazah, jazakillah khairal jaza. Semoga bisa bertemu lagi ya bersama santri-santri Al-Madani di lain waktu, di lain kegiatan. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah, Ustazah, tafadhol. Terima kasih. Anak-anakku setelah ini berarti persiapan untuk